Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya Dr. Nela Suhuyanli, SPPD KGH, pengampu dari perkuliahan Blok 8 Sistem Hepatobiliar. Hari ini kita akan membahas topik klinis yang sangat sering kita jumpai di ruang perawatan maupun poliklinik ilmu penyakit dalam, yaitu perlemakan hati, penyakit saluran empedu, dan pankreatitis. Capaian pembelajaran kita adalah agar rekan-rekan mampu memahami ilmu kedokteran klinik terkait masalah kesehatan sistem hepatobiliar dan pengelolaan klinisnya pada pasien dewasa. Pembahasan kita akan kita bagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu penyakit perlemakan hati atau fatty liver disease, penyakit saluran empedu, baik itu kolelitiasis, kolesistitis, kolangitis, dan koledokolitiasis, serta pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Bagian pertama adalah fatty liver disease atau penyakit perlemakan hati. Kalau mendengar kata perlemakan hati atau fatty liver, apa yang ada di pikiran kalian? Secara klinis dan patologis, perlemakan hati ditandai oleh penumpukan lemak, yaitu di mana steatosis terjadi pada lebih dari 5% hepatosit yang disertai dengan peradangan hingga fibrosis pada jaringan hati. Dulu kita mengenal istilah NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease jika tanpa adanya konsumsi alkohol yang signifikan. Namun, sejak konsensus APASL tahun 2020, terjadi pergeseran terminologi menjadi MAFLD atau Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease. Kenapa bergeser? Karena disfungsi metabolik merupakan akar masalah utama. Jadi, bukan lagi hanya masalah hati semata sebagai penyebabnya. Epidemiologi di Asia menunjukkan prevalensi MAFLD mencapai 29,62% dari studi meta-analisis lebih dari 13 juta individu. Ini tentu angka yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana mendiagnosis MAFLD, penanganannya, dan apa yang harus kita anjurkan kepada pasien-pasien kita. Dulu, diagnosis daripada NAFLD bersifat eksklusif. Artinya, diagnosis ditegakkan setelah menyingkirkan penyebab lain. Namun dengan bergesernya menjadi MAFLD, maka diagnosisnya kini menggunakan kriteria positif, yaitu pertama, harus ada bukti steatosis hati, di mana ini bisa dilihat melalui berbagai pemeriksaan pencitraan, biomarker atau histologi, disertai setidaknya satu dari kondisi berikut. Yang pertama, overweight atau obesitas, bisa kita hitung berdasarkan indeks massa tubuh. Kedua, adanya kondisi diabetes mellitus tipe 2. 3, bukti dysregulasi metabolik pada individu non-obesitas atau non-overweight yang didefinisikan dengan adanya minimal 2 dari kriteria berikut. A, lingkar pinggang lebih dari 90 cm untuk pria Asia atau 80 cm dari wanita Asia. B, tekanan darah lebih atau sama 130/85 mm/Hg atau dalam terapi antihipertensi. C, kadar trigliserida lebih atau sama 150 mg/dl atau dalam terapi. D, kadar kolesterol HDL kurang dari 40 untuk pria dan kurang dari 50 untuk wanita. E, adanya kondisi prediabetes. F, di mana skor HOMA-IR lebih atau sama dari 2,5. Dan terakhir, kadar HSCRP lebih dari 2 nanogram per desiliter. Untuk pemeriksaan penunjang MAFLD sebagaimana yang disebutkan di atas sebelumnya, pencitraan yang biasa paling sering kita gunakan adalah ultrasonografi abdomen, merupakan modalitas pilihan utama. Jika memungkinkan, maka pemeriksaan transient elastografi atau CAP bisa mengukur kadar steatosis dan kaku hati secara lebih sensitif. Namun, gold standar daripada kuantifikasi lemak adalah pemeriksaan MRI dan juga untuk biopsi hati. Mengenai skor biomarker, maka banyak pilihan yang dapat kita gunakan. Antara lain, Fatty Liver Index dapat dihitung menggunakan rumus berbasis kadar trigliserida, indeks massa tubuh, gamma GT, dan lingkar pinggang. FIB-4 atau Fibrosis 4 Index itu melibatkan parameter usia, kadar SGOT, SGPT, dan trombosit, serta NFS atau NAFLD Fibrosis Score yang melibatkan parameter usia, IMT,
gula darah puasa, SGOT, SGPT, trombosit, dan albumin. Semua biomarker ini bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk pemeriksaan non-invasif terhadap terjadinya kegiatan daripada fibrosis hati. Beberapa pemeriksaan laboratorium yang lain juga dapat digunakan untuk menghindari atau mengeksklusi kemungkinan diagnosis lain yang berkaitan dengan kondisi daripada perlemakan hati, seperti pemeriksaan seromarker untuk pemeriksaan daripada hepatitis autoimun ataupun pemeriksaan daripada hepatitis B dan pemeriksaan hepatitis C. Pemeriksaan ini bisa dilakukan jika kita mencurigai adanya kondisi autoimun ataupun kondisi daripada infeksi virus sebagai penyebab daripada adanya perubahan nilai parameter laboratorium dari SGOT SGPT pada pasien yang kita curigai dengan terjadinya perlemakan hati. Sebagaimana yang kita sebut di atas bahwa biopsi hati merupakan gold standar untuk menilai derajat steatohepatitis dan fibrosis, namun jika diperlukan, maka pada pasien-pasien dengan perlemakan hati dapat dirujuk ke spesialis untuk melakukan pemeriksaan biopsi hati. Sebagaimana yang kita sudah ketahui sebelumnya, bahwa sebelum kita mengenal istilah MAFLD, ada istilah NAFLD, dan sebelumnya itu ada istilah yang disebut sebagai Alcohol Associated Fatty Liver Disease. Bagaimana kita mengatakan seseorang itu menderita Alcohol Associated Fatty Liver Disease? Didasarkan pada konsumsi alkohol yang bermakna, yaitu lebih dari 10-20 gram alkohol per hari untuk wanita dan lebih dari 20-30 gram per hari untuk pria yang dilakukan untuk jangka panjang. Di luar itu, beberapa penyebab alternatif daripada kondisi daripada fatty liver disease yaitu adanya penggunaan obat steatogenik jangka panjang seperti penggunaan daripada kortikosteroid, asam valproat, tamoxifen, methotrexate, amiodaron, dan juga adanya obat-obat lainnya. Pilar utama daripada tata laksana MAFLD ada intervensi gaya hidup, yaitu di mana penurunan berat badan itu akan berperan hingga 7-10% daripada perbaikan daripada kondisi MAFLD. Diet Mediterania dengan pembatasan kalori dan menghindari konsumsi fruktosa tinggi atau makanan olahan juga sangat baik untuk memperbaiki kondisi daripada perlemakan hati. Kombinasi olahraga aerobik dan resisten training juga sangat bermakna. Dan jika diperlukan, pilihan daripada farmakoterapi yang bisa diindikasikan pada kondisi MAFLD antara lain adalah agonis daripada GLP-1 seperti pioglitazone dan penggunaan vitamin E. Oleh karena kita mengetahui bahwa kondisi fatty liver disease beresiko terhadap terjadinya sirosis hati, bahkan kanker hati di kemudian hari, maka evaluasi harus dilakukan secara berkala, di mana pada pasien-pasien yang beresiko tinggi, walaupun tanpa fibrosis, maka harus dievaluasi tiap 2-3 tahun. Dan jika sudah terjadi fibrosis, maka evaluasi harus dilakukan setiap tahun, dan jika sudah terjadi sirosis, maka evaluasi harus dilakukan setiap 6 bulan. Jangan lupa, diagnosis banding utama dari perlemakan hati yang disebutkan di atas adalah hepatitis virus kronik dan komplikasi utamanya adalah sirosis hati hingga terjadinya adalah kanker hepatoseluler. Sekarang kita akan beralih ke topik lainnya yang melibatkan sistem biliar. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem biliar merupakan suatu sistem yang sangat kompleks yang melibatkan hati sebagaimana tempat untuk menghasilkan cairan empedu, kemudian adalah sistem saluran empedu, dan kemudian kantong empedu atau yang kita sebut sebagai gallbladder. Hati menghasilkan kurang lebih hampir 800 ml daripada cairan empedu. Cairan empedu ini kemudian akan dialirkan melalui right dan left hepatic duct menuju ke common hepatic duct. Dari common hepatic duct, cairan empedu yang tidak terpakai itu akan tersimpan di kantong empedu atau gallbladder melalui saluran yang disebut sebagai ductus cysticus. Selanjutnya, dari ductus cysticus bersama-sama dengan common hepatic duct itu akan membentuk suatu saluran yang disebut sebagai common bile duct. Dari common bile duct, maka cairan empedu tersebut akan masuk ke duodenum atau yang dikenal sebagai usus 12 jari
melalui ampula Vatteri. Dengan melihat daripada diagram yang kita tampilkan di sini, maka kita sangat mudah untuk memahami jika terjadi suatu kondisi di mana misalnya terjadi sumbatan di pada satu saluran empedu, maka akan terjadi pelebaran daripada saluran yang terletak di atasnya atau yang terletak yang kita sebut sebagai di proksimalnya. Adanya sumbatan di saluran empedu, kadang-kadang kita sebut istilahnya itu dengan choledocholithiasis, ataupun bisa daripada stenosis daripada saluran empedu atau struktur. Jika penyebabnya itu oleh karena batu, maka itulah yang kita sebut sebagai choledocholithiasis. Pada pasien-pasien yang mengalami choledocholithiasis, maka saluran empedu itu akan melebar dan kemudian pasien oleh karena cairan empedu itu tidak bisa turun menuju ke usus 12 jari atau duodenum, maka kita dapat melihat bahwa pasien itu menjadi kuning atau yang kita kenal dengan istilah ikterus atau juga kita sebut sebagai jaundice. Dengan mata biasa, kita bisa mengenali pasien jika terjadi jaundice jika kadar bilirubinnya lebih daripada 2,5. Namun, kalau misalnya kadar bilirubinnya kurang dari 2,5, biasanya kita tidak dapat mengidentifikasi kuning dengan mata biasa dan memerlukan beberapa parameter lab. Jadi, jika kita mendapatkan suatu kondisi dilatasi daripada saluran empedu, maka etiologinya kita bisa menjadi dua, yaitu satu itu adalah obstruksi. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu terjadi batu, ataupun misalnya terjadi infeksi, ataupun penyempitan, ataupun keganasan yang menekan daripada saluran tersebut. Misalnya pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang kita kenal ataupun kita takuti atau yang kita sebut sebagai kolangiokarsinoma ataupun kanker pankreas yang menekan daripada saluran empedu tersebut. Di luar itu, masih ada kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan dilatasi, namun itu adalah non-obstruksi ataupun tanpa penyumbatan, misalnya pada kondisi yang kita sebut sebagai karolidisis, atau misalnya ada kista, atau pada pasien-pasien pasca kolesistektomi atau pasca operasi daripada kantong empedu, maka dapat terjadi dilatasi daripada saluran empedu yang kita anggap fisiologis atau normal. Jika ditemukan adanya batu pada kantong empedu, maka istilah ini disebut sebagai cholelithiasis. Jenis daripada batu kantong empedu secara umum terbagi atas dua, yaitu batu kolesterol yang biasanya berwarna agak kuning kecoklatan dan batu pigmen yang berwarna hitam. Batu kolesterol terbentuk oleh kejenuhan kolesterol dalam empedu disertai dengan kristalisasi dan penurunan kontralitas daripada kantong empedu, sehingga terjadi pengendapan yang menyebabkan terjadinya batu kolesterol. Sedangkan pada batu pigmen hitam itu dipicu oleh peningkatan bilirubin tak terkonjugasi, contohnya pada beberapa pasien-pasien yang menderita penyakit hemolitik seperti thalassemia atau sirosis hati. Siapa saja yang rentan untuk menderita cholelithiasis? Ingat faktor risiko klasik yang terdiri dari 5F, yaitu yang pertama 40 atau usia sekitar 40 tahun, kedua female atau perempuan, 3 fatty atau obesitas, 4 fair atau kulit terang, dan 5 fertile atau usia subur. Jika batu keluar dari kandung empedu dan menyumbat common bile duct, kondisi ini yang saya sebut di atas yaitu choledocholithiasis. Pasien akan mengeluhkan nyeri perut kanan atas, nyeri punggung, bisa sampai demam, dan kemudian kuning atau yang kita kenal dengan istilah ikterus atau jaundice, dan juga disertai mual dan muntah. Tata laksana utama daripada batu adalah ekstraksi batu secara endoskopik atau via ERCP. Kondisi lain lagi yang harus kita ketahui daripada penyakit pada sistem biliar adalah kolesistitis akut. Apa yang dimaksud dengan kolesistitis? Kolesistitis adalah peradangan pada kantong empedu. Peradangan ini bisa disebabkan oleh adanya batu atau cholelithiasis atau bukan disebabkan oleh batu, di mana bisa disebabkan oleh sludge atau lumpur-lumpur empedu. Sebagaimana kalian tahu bahwa cairan empedu itu terdiri dari garam-garam empedu, sehingga mempunyai potensi untuk menyebabkan iritasi atau peradangan pada kantong empedu. Peradangan inilah yang kita sebut sebagai kolesistitis. Jika peradangan itu bersifat akut,
Itu yang kita sebut kolesistitis akut, di mana prosesnya terjadi kurang dari 3 minggu. Tapi jika peradangan itu berlangsung terus-menerus, maka kondisi ini yang disebut sebagai kolesistitis kronik. Bagaimana gejala khas daripada kolesistitis akut? Yaitu pertama, dari anamnesis akan terjadi atau ditemukan adanya nyeri epigastrium atau nyeri perut kanan atas yang menjalar ke bahu atau skapula, dan karena ini adalah suatu proses peradangan maka biasanya disertai dengan demam. Beberapa pemeriksaan fisik yang harus kita spesifikasi untuk kondisi kolesistitis akut, salah satunya adalah Murphy sign. Bagaimana cara kita memeriksa Murphy sign? Yaitu bahwa pada saat kita menekan area kuadran kanan atas di bawah arcus costa, lalu pasien diminta untuk menarik nafas dalam, maka pasien akan mendadak menghentikan nafasnya karena nyeri hebat. Jika ditemukan hal ini, maka disebut sebagai Murphy sign positif. Beberapa pemeriksaan penunjang lain yang juga dapat dipakai untuk menyokong diagnosis kolesistitis akut, yaitu adalah pemeriksaan laboratorium di mana ditemukan tanda infeksi atau inflamasi, baik itu leukositosis dan peningkatan daripada kadar C-reaktif protein. Selain itu, pemeriksaan penunjang lain seperti USG akan membantu menegakkan diagnosis kolesistitis, di mana ditemukan adanya pembesaran kantong empedu yang disertai dengan penebalan dinding kantong empedu, juga disertai dengan kadang-kadang adanya cairan perikolesistitis. Beberapa diagnosis banding daripada kolesistitis akut itu harus dibedakan dari appendicitis retrosekal, ulcus pepticum atau tukak lambung, adanya perforasi, dan pankreatitis akut. Tata laksana kolesistitis akut yang paling utama adalah istirahat, disertai dengan pemberian terapi suportif, yaitu pemberian daripada cairan infus, kemudian kita berikan analgetik atau anti nyeri, antipiretik atau anti demam, dan juga pemberian daripada antibiotik. Jika diperlukan, maka tindakan bedah bisa menjadi pertimbangan untuk mengurangi keluhan, yaitu bisa dengan laparoskopi atau laparotomi. Jika tidak memungkinkan untuk dijadikan laparoskopi atau laparotomi, maka tindakan daripada drenase kantong empedu juga menjadi pilihan jika dicurigai adanya potensi terjadinya empiema atau di mana cairan daripada kantong empedu berubah menjadi nanah yang bisa menyebabkan suatu kondisi infeksi berat. Komplikasi yang paling penting yang harus dihindari adalah satu gangren atau yang tadi kita sebut empiema, perforasi kantong empedu, peritonitis, hingga bisa terjadi suatu kondisi abses hati akibat daripada kolesistitis akut. Pada kondisi di mana kejadian ini menjadi berulang dan berulang, maka itu yang disebut dengan terjadi kolesistitis kronik. Pada kasus-kasus kolesistitis kronik, biasanya pasien merasakan adanya rasa tidak nyaman atau rasa nyeri di perut kanan atas yang juga menjalar ke belakang atau ke daerah punggung, disertai demam namun biasanya tidak terlalu tinggi. Pemeriksaan lab dan pemeriksaan penunjang juga menunjukkan bahwa adanya suatu proses yang telah berlangsung lama. Pada kondisi daripada kolesistitis kronik, di mana dianggap bahwa kantong empedu sudah tidak dapat berfungsi sebagai maksimal dan bisa menjadi sumber infeksi untuk kasus-kasus lainnya, maka tindakan kolesistektomi ataupun pembuangan daripada kantong empedu menjadi pilihan utama. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka akan sangat mengganggu kualitas hidup daripada pasien. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pankreatitis. Sebagaimana kita ketahui bahwa pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu 20% sebagai fungsi endokrin, di mana menghasilkan terutama hormon insulin dan glukagon. Kedua adalah 80% fungsi eksokrin, di mana pankreas akan memproduksi dan mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease sangat diperlukan untuk mencernakan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Pada kondisi pankreatitis akut ataupun peradangan pankreas yang terjadi secara mendadak, biasanya itu ditandai dengan adanya kerusakan jaringan yang terjadi secara mendadak. Kerusakan jaringan pada pankreatitis akut bersifat reversible atau dapat sembuh kembali. Hal ini sangat berbeda dengan pankreatitis kronik, di mana kerusakan jaringannya itu bersifat irreversible,
di mana pada pankreatitis kronik juga bisa terjadi fibrosis hingga hilangnya fungsi eksokrin serta endokrin daripada pankreas. Pada etiologi daripada pankreatitis akut yang paling utama itu adalah akibat daripada batu daripada saluran empedu ataupun koledocholithiasis yang mengiritasi daripada ductus pancreaticus yang menyebabkan terjadinya pankreatitis. Selain itu, konsumsi alkohol dosis tinggi yang terjadi secara mendadak, kondisi hipertriglyceridemia atau peningkatan daripada kadar kolesterol tinggi, itu semua bisa menjadi penyebab daripada pankreatitis akut. Sedangkan pada etiologi pankreatitis kronik, kita menggunakan klasifikasi yang dikenal dengan istilah Tiger O, yaitu T for toxic metabolic ataupun konsumsi alkohol, I for idiopathic, genetik yaitu di mana terjadi mutasi gen, autoimun, dan kemudian recurrent and severe acute pancreatitis, serta obstruktif ataupun batu ataupun struktur. Kondisi pankreatitis akut merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan penanganan dan identifikasi yang sangat tepat dan cepat. Tanda bahaya pada pankreatitis akut yang paling sering bisa kita temui adalah dikenal sebagai Cullen and Gray Turner sign. Sekarang, perhatikan dua gambar pada slide ini. Ini adalah tanda klinis daripada yang saya sebut di atas. Yang pertama yaitu Cullen sign, di mana ditemukan ekimosis atau memar kebiruan di area periumbilikal. Sedangkan Gray Turner sign atau ekimosis memar di area daripada pinggang atau flank. Keduanya ini merupakan tanda adanya perdarahan intraperitoneal atau retroperitoneal, sehingga perlu dilakukan tindakan yang emergensi dan urgensi untuk menghindari penyebab daripada pankreatitisnya. Untuk menegakkan diagnosis daripada pankreatitis, maka beberapa pemeriksaan penunjang bisa membantu kita, yaitu 1. Ditemukannya adanya peningkatan daripada enzim amilase dan lipase darah. Kemudian yang kedua, pada foto polos abdomen biasanya bisa tampak kalsifikasi pankreas pada pankreatitis kronik, dan kemudian pada pemeriksaan penunjang USG, CT scan, MRCP bisa dilihat adanya pelebaran ductus pancreaticus atau struktur atau pseudokista. Namun, tidak bisa dilupakan bahwa pada kondisi pankreatitis akut, kadang-kadang pemeriksaan imaging atau pemeriksaan penunjang tidak bisa memberi data apa-apa. Prinsip tata laksana pada pankreatitis akut adalah istirahat, puasa, pemberian daripada infus daripada antibiotik, meskipun pada beberapa guideline hal ini tidak menjadi keharusan, hanya perlu dilakukan atau diberikan jika dicurigai adanya infeksi nekrotis pankreas, dan kemudian substitusi enzim pankreas untuk mengatasi steatore, dan kemudian paling utama adalah manajemen nyeri dan dekompresi ductus jika terjadi obstruksi. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa karena pankreatitis akut itu ada penyebabnya, maka penghentian total alkohol dan rokok merupakan salah satu pilihan untuk mencegah terjadinya pankreatitis yang berulang. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita sudah menuntaskan pembahasan dari beberapa penyakit yang termasuk dalam blok hepatobiliar yang harus kita bicarakan pada hari ini. Semoga pemaparan daripada topik-topik ini bisa dipahami dan dipelajari dengan lebih lanjut. Terima kasih.